Halo teman-teman, kali ini kita akan bahas bagaimana tips memilih mata pelajaran pilihan pada tes kemampuan akademik atau TKA sebagai persiapan untuk seleksi nasional berdasarkan prestasi atau SNBP, dan sertifikat nilai TKA ini juga diproyeksikan akan digunakan untuk jalur-jalur mandiri bagi PTN yang mensyaratkan. Mungkin kalian ada yang masih bingung dalam menentukan mapel pilihannya, atau sudah ada pilihannya tapi belum yakin sepenuhnya dengan pilihan kalian. Semoga video ini membantu. Oh iya, sebelumnya untuk kalian yang butuh informasi tentang tes kemampuan akademik atau TKA, bisa tonton videoku yang sebelumnya tentang apa saja informasi TKA. Oke, kita bahas tips dan apa saja yang harus diperhatikan dalam memilih mata pelajaran pilihan pada TKA. Pada mapel pilihan TKA ini tersedia berbagai mapel, dan kita harus memilih 2 mapel saja dari yang disediakan. Adapun mapel yang dapat dipilih antara lain bahasa Indonesia tingkat lanjut, matematika tingkat lanjut, bahasa Inggris tingkat lanjut, fisika, kimia, biologi, pendidikan Pancasila atau PPKN, ekonomi, geografi, sosiologi, sejarah, antropologi, bahasa Perancis, bahasa Jerman, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea, bahasa Arab, dan produk atau proyek kreatif dan kewirausahaan. Nah, kalau ini khusus untuk SMK ya, teman-teman. Jadi SMA nggak ada. Gitu. Nah, itu dia. Nanti aku akan simulasikan juga caranya agar pilihan kita semakin mengerucut dan yakin pada 2 mapel pilihan dari berbagai mapel yang disediakan. Karena tujuan diadakan TKA sebagai validasi dari nilai rapor kita, maka yang pertama harus diperhatikan adalah pastikan mata pelajaran pilihan yang kalian pilih haruslah mata pelajaran yang ada di rapor kalian dari semester 1 sampai semester 5 atau sampai kelas 12 semester 1. Jadi semisal kalian tidak punya nilai mapel fisika, maka jangan diambil fisika ya. Semisal kalian di SMA dari kelas IPA nih, dari berbagai mapel yang tersedia ini yang diajarkan dan punya nilainya di rapor, misal ada biologi, kimia, fisika, MTK tingkat lanjut, pendidikan Pancasila, sejarah, maka mapel ini saja yang kalian bisa pilih. Tapi ini tergantung ya, kalian dapat mapel apa saja sampai kelas 12 ini. Karena tiap kelas di sekolah-sekolah bisa berbeda mata pelajaran yang ditempuh siswanya. Jadi di luar dari mapel tersebut tadi, jangan dipilih ya. Kalian bisa blacklist dari daftar kalian. Kemudian, semisal kalian di SMA di kelas IPS, dari berbagai mapel yang tersedia ini, yang diajarkan dan punya nilainya di rapor, misal ada sosiologi, ekonomi, geografi, pendidikan Pancasila, sejarah, bahasa Inggris, tingkat lanjut, misal. Maka di luar dari mapel tersebut, jangan dipilih. Ya. Nah, sampai sini kita punya opsi yang lebih sedikit ya untuk dipilih. Lalu setelah ini, aspek apa lagi yang harus diperhatikan untuk pilih 2 mapel? Nah, kemudian setelah kita hanya punya beberapa opsi tadi untuk memilih mapel pilihan, maka selanjutnya adalah pilihlah mapel pilihan yang sesuai dengan mata pelajaran pendukung dari prodi yang ingin kalian daftar nanti di SNBP. Untuk mapel pendukung prodi, ini dijelaskan dalam keputusan Mendikdasmen nomor 102/M/2025. Untuk link dokumennya nanti aku cantumin di deskripsi ya. Nah, kalau pada dokumen ini yang tercantum itu adalah nama kelompok program studi ya, bukan menjurus ke nama prodinya langsung. Walaupun ada juga yang namanya serupa dengan nama prodi. Biar nggak salah memahami, coba kita contohkan ya. Misal, kalian mau daftar prodi teknik industri, maka di sini nggak ada nama prodi teknik industri. Kalau di sini adanya kelompok program studi teknik dan rekayasa. Nah, karena prodi teknik itu kan banyak ya. Ada teknik sipil, teknik elektro, dan lain-lain. Nah, misal kalian mau daftar prodi teknik industri ini. Nah, dia masuknya ke kelompok program studi teknik dan rekayasa ini. Lalu mapel pendukungnya kira-kira apa? Nah, kalau kelompok prodi teknik ini, dia kalau kita lihat ada 3 mata pelajaran pendukungnya. Ya. Sedangkan TKA kan cuma bisa pilih 2 mapel ya. Nah, apa dong yang harus kita pilih kalau kita tadi mau daftar untuk teknik industri? Maka jika seperti ini, kita perlu tahu dulu, kira-kira kalau prodi teknik industri, ketika kuliah nanti itu mata kuliah atau yang dipelajarinya apa aja ya? Ini sebagai acuan, kira-kira mapel pendukung apa yang relevan dengan prodi tersebut. Kalian bisa searching, misal mata kuliah teknik industri di UI.
Nah, ini kalau kita perhatikan, dia ada cukup banyak mata kuliah yang berkaitan dengan fisika ya, seperti fisika mekanika dan panas, beserta praktikumnya, lalu mata kuliah lainnya yang berkaitan dengan fisika juga banyak. Berarti, mapel pilihan yang kita ambil adalah fisika. Terus satu lagi apa? Matematika atau kimia? Nah, kita lihat lagi mata kuliah lainnya berkaitan dengan apa nih? Oh, ternyata ada beberapa yang berkaitan dengan matematika, seperti kalkulus, aljabar, linear, statistik, dan lainnya. Sedangkan untuk kimianya hampir tidak ditemukan. Nah, berarti dari penelusuran tadi, kita bisa tahu kalau mau daftar prodi teknik industri di jalur SNBP, mapel pilihan TKA-nya adalah fisika dan matematika. Lalu hal yang kadang ditanyakan juga, di SNBP itu kan bisa daftar di dua pilihan prodi ya. Kalau mau daftar untuk dua prodi yang berbeda dan mapel pendukungnya juga berbeda gimana? Misal mau daftar prodi teknik industri dan prodi ilmu gizi misal. Maka kalau seperti itu, kalian bisa pilih masing-masing satu mapel pendukung dari tiap prodinya. Jadi kalian bisa ambil mapel fisika untuk prodi teknik industrinya dan ambil mapel biologi untuk prodi ilmu gizinya. Jadi di TKA kalian bisa pilih fisika dan biologi. Kemudian, untuk kasus berikutnya, bagaimana jika prodi yang ingin didaftar, dua-duanya cuma pakai satu mapel pendukung yang sama? Misal, mau daftar untuk prodi manajemen dan akuntansi. Keduanya ini sama-sama mapel pendukungnya ekonomi aja. Lalu satunya lagi, apa yang untuk dipilih untuk di TKA? Nah, sebenarnya kalian bebas bisa pilih mapel apapun satunya lagi. Tapi ingat harus mapel yang kalian punya nilainya di rapor. Atau kalian bisa juga pakai cara yang pertama, yaitu lihat mata kuliah di prodi tersebut, ada gak mata kuliah yang relevan dengan mata pelajaran tertentu. Kalau ada bisa pilih mapel tersebut. Seperti di akuntansi itu beberapa ada yang mempelajari matematika juga. Seperti matematika keuangan dan statistika juga membutuhkan kemampuan matematika. Tapi itu nggak harus ya kalian ambil mapel matematikanya. Lalu kalau mapel di TKA kan matematikanya juga matematika tingkat lanjut ya, bukan matematika wajib yang biasa. Jadi mungkin ada juga yang nggak punya nilai matematika tingkat lanjut di raportnya. Maka kalian boleh ambil satu lagi bebas apapun selama mapel tersebut kalian punya nilai di raport kalian. Kalau bisa mapel yang kalian minati dan kalian cukup kuasai ya. Nah, itu dia cara dan tips memilih mata pelajaran pilihan pada tes kemampuan akademik atau TKA. Semoga bisa membantu. Kalau ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar. Dan kalau kalian merasa video ini bermanfaat, silakan subscribe agar kalian bisa tahu informasi seputar jalur masuk perguruan tinggi lainnya ataupun konten-konten seputar pengembangan diri. Terima kasih. Aku Nova Likmawan. See you next video.